أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran, Surat Al-Maidah. Ayat 105. Tafsirnya. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, peliharalah dirimu, dan berbuatlah kamu untuk memperbaikinya, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudorot kepadamu, apabila kamu telah mendapat petunjuk. Dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan makna tidak akan membahayakan kamu orang-orang yang sesat ialah golongan Ahlul Kitab. Menurut pendapat lainnya, yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang selain Ahlul Kitab. Pendapat ini berlandaskan pada hadisnya Abu Saklabah Al-Husyani. Dalam hadisnya Al-Husyani mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makna ayat ini, kemudian beliau menjawab, saling perintah memerintahkanlah kamu sekalian kepada kebaikan, dan saling cegah mencegahlah kamu sekalian tentang kemungkaran, hingga jika kamu melihat orang yang bakil pelit ditaati, hawa nafsu mulai diikuti, keduniawian paling dipentingkan, dan orang-orang yang berakal mulai merasa kagum dengan akalnya sendiri, maka peliharalah dirimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan lain-lainnya, hanya kepada Allah lah kamu semuanya kembali, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan, kemudian Dia akan membalas kamu. Ayat 106. Tafsirnya. Hai orang-orang yang beriman, diperlukan kesaksian di antara kamu apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, menghadapi hal-hal yang menyebabkan kepada kematian, tatkala ia hendak berwasiat, yaitu oleh dua orang lelaki yang adil di antara kamu. Kalimat syahadatu bainikum adalah kalimat berita yang bermakna perintah, yang artinya, hendaklah disaksikan atau liyasyat. Mengidofatkan lafal syahadah kepada lafal baina, menunjukkan makna keluasan memilih, kata hina, merupakan badal atau kata ganti, dari kata isa, atau menjadi zorof, bagi kalimat hadoro, atau oleh dua orang yang berbeda dengan kamu, artinya yang bukan seagama denganmu, jika kamu dalam perjalanan atau sedang bepergian di muka bumi, lalu kamu tertimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu, kamu pegang kedua orang itu, kalimat ini menjadi kata sifat dari lafal akhoroni, sesudah kamu sholat, yaitu sholat asar, lalu mereka keduanya bersumpah, mengikrarkan perjanjian dengan atas nama Allah, jika kamu ragu-ragu atau kamu merasa syakwa sangka mengenainya, kemudian keduanya mengatakan, kami tidak akan membeli dengan sumpah itu atas nama Allah, harga yang sedikit, sebagai imbalan berupa materi atau duniawi, yang kami ambil sebagai penggantinya dengan cara bersumpah atau mengadakan kesaksian dusta, demi untuk meraih imbalan itu, walaupun dia orang yang disumpahi atau orang yang disaksikan itu adalah kerabat karib, familinya sendiri, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah, yang kami diperintahkannya untuk melaksanakannya. Sesungguhnya kami kalau demikian, kalau kami menyembunyikannya, termasuk orang-orang yang berdosa. Ayat 107. Tafsirnya. Hai orang-orang yang beriman, diperlukan kesaksian di antara kamu apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, menghadapi hal-hal yang menyebabkan kepada kematian, tatkala ia hendak berwasiat, yaitu oleh dua orang lelaki yang adil di antara kamu. Kalimat syahadatu bainikum adalah kalimat berita yang bermakna perintah, yang artinya, hendaklah disaksikan atau liyasyat. Mengidofatkan lafal syahadah kepada lafal baina, menunjukkan makna keluasan memilih, kata hina, merupakan badal atau kata ganti, dari kata isa, atau menjadi zorof, bagi kalimat hadoro, atau oleh dua orang yang berbeda dengan kamu, artinya yang bukan seagama denganmu, jika kamu dalam perjalanan atau sedang bepergian di muka bumi, lalu kamu tertimpa bahaya kematian. Di dalam suatu kiroat dibaca al-awalin, jamak dari lafat awal, sebagai sifat atau badal dari kata alazina, kemudian keduanya melakukan sumpah dengan nama Allah mengenai khianat yang dilakukan oleh kedua saksi pertama, lalu mengucapkan, sesungguhnya persaksian kami, sumpah kami ini, lebih berhak, lebih diakui daripada persaksian kedua saksi itu, sumpah keduanya, dan kami tidak melanggar batas atau melewati garis-garis kebenaran dalam sumpah. Sesungguhnya kami kalau demikian, tentulah termasuk orang-orang yang berdosa. Makna ayat secara ringkasnya ialah, hendaklah orang yang sedang menghadapi kematian mempersaksikan wasiatnya itu di hadapan dua orang saksi. Atau, ia berwasiat kepada dua orang yang seagama, atau berlainan agama jika kamu jauh dari ahli warismu, oleh karena kamu sedang mengadakan perjalanan atau karena ada keperluan lainnya. Apabila para ahli waris merasa ragu terhadap kejujuran kedua saksi itu, maka mereka diperbolehkan mengajukan tuntutan terhadap kedua saksi itu, bahwa mereka berdua telah berkhianat dengan mengambil sesuatu dari wasiat itu. Atau, kedua saksi itu memberikan wasiat si mayat kepada orang lain, yang mereka duga bahwa si mayat berwasiat kepada mereka untuk orang itu, kemudian hendaknya kedua saksi itu bersumpah untuk membela dirinya. Jika sang hakim melihat tanda-tanda kedustaan kedua orang saksi itu, maka hendaknya kesaksian mereka berdua ditolak dengan sumpah para ahli waris si mayat yang terdekat yang membuktikan kedustaan mereka, dan membenarkan apa yang didakwakan oleh para ahli waris itu. Hukum yang menetapkan hak orang-orang yang diberi wasiat telah dinasak oleh kesaksian para saksi dari ahli waris, demikian pula kesaksian orang-orang yang bukan seagama dinasak olehnya. Penuturan salat asar di sini hanyalah untuk memperberat sanksi, dan penghususan penyebutan dua orang saksi dari kalangan ahli waris terdekat si mayat, adalah karena melihat kekhususan peristiwa yang menyangkut turunnya ayat ini. Mengenai peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat ini ialah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
bahwa seorang lelaki dari kalangan Bani Saham keluar, bersama Tamim Ad-Dari dan Adi bin Bada yang keduanya adalah pemeluk agama Nasrani. Kemudian dalam perjalanan, Sahmi, lelaki dari Bani Saham itu meninggal di tanah suatu kaum yang penduduknya tidak ada seorang muslim pun. Ayat 108. Tafsirnya, hal itu, hukum yang telah disebutkan itu, yaitu yang menyangkut perpindahan sumpah kepada para ahli waris lebih mendekati untuk menjadikan mereka mau mengemukakan artinya para saksi itu atau orang-orang yang diwasiatkan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, yang mendorong mereka untuk mengemukakan persaksian tanpa diubah-ubah dan juga tanpa khianat, atau lebih dekat untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya sesudah mereka bersumpah kepada para ahli waris yang mengajukan tuntutan. Maka ahli waris si mayat melakukan sumpah yang menyatakan khianat mereka dan kedustaan yang mereka lakukan yang akibatnya mereka akan ditelanjangi kejelekannya hingga mereka harus mengganti kerugian kepada ahli waris mayat. Oleh karena itu janganlah kamu berdusta. Dan bertakwalah kamu kepada Allah dengan cara meninggalkan perbuatan khianat dan dusta, dan dengarkanlah olehmu dengan pendengaran yang insaf akan hal-hal yang kamu diperintahkan melakukannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari garis ketaatan terhadapnya, atau orang-orang yang menyimpang dari jalan yang baik. Sadaqallahul azim.